Pencurian data kembali terjadi. Sebuah tweet menyebutkan bahwa hacker telah mencuri dan membocorkan 15 juta data pengguna e-commerce Tokopedia. Di era digital ini, teknologi telah mengubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan berbelanja. Internet telah menjadi kehidupan kita sehari-hari. Namun, di balik kemudahan ini, ada ancaman cyber yang semakin berkembang. Salah satunya adalah phishing, kejahatan dunia maya yang menargetkan pengguna internet untuk mencuri data pribadi seperti username, password, informan perbankan, hingga identitas pribadi. Jadi, bagaimana kejahatan phishing ini bisa terjadi? Mari kita lihat contoh kasus yang pernah mengguncang dunia digital di Indonesia. Data yang bocor ini mencakup informasi pribadi pengguna seperti user ID, email, nama lengkap, password, nomor HP, dan lainnya. Informasi ini dijual di dark web dengan harga $5.000 atau sekitar 74 juta. Kasus ini menjadi peringatan bagi kita semua bahwa keamanan data bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan. Serangan phishing seperti ini bisa terjadi pada siapa saja. Oleh karena itu, kita harus memahami bagaimana phishing bekerja agar bisa melindungi diri kita sendiri. Penyebab phishing terhadap e-commerce. Phishing sering saja terjadi dikarenakan beberapa faktor utama yang jarang diketahui oleh para pengguna internet. Faktor pertama adalah kurangnya kesadaran pengguna. Nah, dalam mengenali tanda-tanda phishing, banyak orang yang masih mengklik tautan yang mencurigakan tanpa memeriksa keabsahannya. Faktor kedua adalah keamanan yang lemah. Nah, baik di sisi pengguna maupun perusahaan yang mengelola data pelanggan. Dan yang terakhir, ada phishing yang semakin canggih, membuat banyak korban tidak menyadari bahwa mereka sedang ditipu. Jika phishing ini berhasil, maka data pribadi pengguna bisa disalahgunakan untuk berbagai kejahatan, misalnya seperti pencurian identitas, penipuan finansial, atau berbagai macam segala permasalahan yang ada di media sosial atau di media internet. Mengetahui penyebab phishing adalah langkah pertama untuk pencegahannya. Namun, bagaimana sebenarnya para pelaku menjalankan kegiatan phishing tersebut? Mari kita bahas selanjutnya. Jadi, phishing dimulai dengan pesan yang tampak sangat meyakinkan, yang bisa berupa email, pesan SMS, atau pesan WhatsApp, yang dimana pelaku berpura-pura menjadi pihak resmi, misalnya bank atau layanan online, yang dimana meminta kita untuk mengklik tautan yang mengarahkan kita ke dalam sebuah situs palsu. Nah, maka ketika kemudian korban memasukkan data pribadi miliknya ke dalam situs palsu tersebut, informasi pribadinya akan langsung terkirim ke dalam database milik pelaku. Dampaknya, korban bisa kehilangan atas akses ke akunnya, atau lebih buruk lagi, uang di rekeningnya bisa lenyap. Maka daripada itu, phishing semakin canggih dan sulit dikenali, yang dimana oleh karena itu kita harus selalu waspada dan mengetahui berbagai teknik yang digunakan oleh pelaku. Lalu, apa saja metode phishing yang sering digunakan? Mari kita pelajari lebih lanjut. Pelaku phishing tidak hanya menggunakan satu cara, akan tetapi mereka memiliki berbagai teknik untuk menipu para korbannya dan mencuri data pribadi. Teknik phishing yang paling sering digunakan yaitu email phishing, spear phishing, phishing, dan smishing. Mari kita bahas satu persatu. Email phishing yaitu adalah metode yang paling umum. Pelaku mengirimkan email yang terlihat asli, lengkap dengan logo perusahaan untuk membuat korbannya percaya. Adapun spear phishing lebih spesifik. Pelaku menargetkan individu tertentu dan menggunakan informasi pribadi untuk meyakinkan korbannya. Dan juga adapun phishing, yaitu menggunakan panggilan telepon. Pelaku berpura-pura sebagai petugas bank dan meminta informasi melalui kartu kredit. Dan ada pula smishing, yaitu
teknik phishing melalui SMS. Biasanya pesan ini berisi tautan yang mengarah ke situs palsu. Teknik-teknik phishing ini semakin canggih dan sering digunakan oleh pelaku. Kita harus selalu waspada dan mengenali ciri-cirinya. Tapi, bagaimana hukum menanggapi kejahatan phishing ini? Mari kita bahas lebih lanjut. Phishing bisa dicegah dengan meningkatkan kesadaran dan kehati-hatian kita dalam menggunakan internet. Langkah pertama adalah mengenali tanda-tanda phishing. Beberapa ciri umum phishing antara lain yaitu pesan yang mendesak, URL yang mencurigakan, dan tata bahasa yang buruk. Selain mengenali tanda-tanda phishing, berikut ada beberapa contoh pencegahan yang dapat kita lakukan. Yang pertama, jangan klik tautan sembarangan, lalu periksa URL sebelum memasukkan informasi pribadi. Yang kedua, gunakan autentikasi 2 faktor. Ini menambah lapisan pada akun Anda. Yang ketiga, pastikan situs yang digunakan memiliki HTTPS, situs aman selalu memiliki ikon gembok di address bar. Yang keempat, gunakan software keamanan dan update secara rutin. Ini bisa membantu mendetectasi ancaman phishing lebih awal. Selain langkah-langkah teknis, kita juga harus meningkatkan kesadaran digital dengan jangan mudah percaya dengan informasi yang tidak jelas sumbernya dan selalu edukasi diri tentang ancaman cyber. Di Indonesia, phishing merupakan salah satu bentuk kejahatan cyber yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang disingkat UU ITE. Salah satu pasal yang mengatur phishing adalah pasal 28 ayat 1 UU ITE yang menyebutkan bahwa setiap orang yang menyebarkan informasi palsu atau menyesatkan yang merugikan konsumen dapat dikenakan sanksi pidana. Pelaku phishing bisa dikenakan pidana penjara hingga 6 tahun atau didenda maksimal 1 miliar sebagaimana diatur dalam pasal 45A ayat 1 UU ITE. Bagi korban phishing, perlindungan hukum dapat diberikan melalui pengaduan ke Kominfo, OJK, atau pihak kepolisian. Selain itu, korban juga bisa meminta pemblokiran akun melalui lembaga yang terkait. Dengan adanya aturan dalam Undang-Undang ITE, kita memiliki perlindungan hukum dari kejahatan phishing. Namun, penegakan hukum harus terus diperkuat agar lebih efektif dalam memberantas pelaku. Selain hukum yang ketat, bagaimana kita bisa lebih aman dari phishing? Kita akan bahas di segmen selanjutnya. Setelah memahami bagaimana phishing bekerja dan dampaknya, mari kita bahas bagaimana hukum telematika di Indonesia mengatur dan memberikan solusi terhadap kejahatan ini. Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, phishing dikategorikan sebagai tindakan ilegal yang dapat dikenakan sanksi pidana. Pasal 30 ayat 1 dan ayat 2 mengatur bahwa setiap orang yang mengakses sistem elektronik tanpa izin dapat dipidana dengan hukuman penjara dan denda yang cukup besar. Selain itu, pasal 35 dan 51 UU ITE juga menegaskan bahwa manipulasi data untuk keuntungan pribadi termasuk phishing merupakan kejahatan yang serius. Namun, pencegahan tetap menjadi langkah terbaik. Pemerintah bersama penyedia layanan digital terus meningkatkan sistem keamanan agar serangan phishing bisa diminimalisir. Sebagai pengguna, kita juga harus lebih waspada, jangan mudah percaya pada email atau pesan mencurigakan yang meminta informasi pribadi. Jika ragu, selalu lakukan verifikasi langsung ke pihak resmi. Phishing adalah ancaman nyata yang bisa terjadi kepada siapa saja. Jangan mudah percaya dengan link atau pesan mencurigakan. Selalu periksa URL sebelum login dan gunakan autentikasi 2 faktor. Jika kamu mengalami kebocoran data, maka segera laporkan karena hukum selalu berada di pihak para pengguna.